Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Bunga dan aku Danisa. Halo Kak Danisa. Oh my god, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nggak lemes ya kan kita setelah setengah hari kan Iya. kita kegiatan pondok Ramadan ya. Benar banget. Tapi kalau aku nih udah mulai agak lemes-lemes, mengantuk. Aku juga udah. Enggak haus tapi lebih ke mengantuk ya. Iya, soalnya kan hawanya juga panas juga ya. Terus Iya, benar-benar. jadinya karena energinya udah habis jadi udah mulai ngantuk. Benar. Tapi harus tetap semangat. Tetap semangat Iya betul, dong, untuk menjalani karena- hari-hari. Benar, karena di sini juga ada tamu spesial. Oh iya betul tentunya. banget. Berarti kita hari ini akan berbincang-bincang, mengobrol-ngobrol bersama tamu yang spesial. Betul. Asik lu enggak? Cluenya apa ya? Apa lagi Kak? Cluenya pokoknya yang di depan pokoknya. yang di depan gerbang. Kalau ada kegiatan-kegiatan gitu. Berarti menyambut. Menyambut, benar, Oke, benar, oke. benar. Langsung aja kita sambut ya. Iya, 1, 2, 2, 3. 3. Halo Kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Perkenalan Perkenalan dulu dong. Iya. Lupa saking udah lemes ini, jadi Iya, lupa-lupa. Perkenalan dulu. Baik, dari saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Akil Ainullah dari kelas 11 Agama. Dan saya Aura Elia Azizah Putri Nugroho, biasa dipanggil Aura dari kelas 10C. Oke, halo semuanya. Iya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Udah lemes atau masih semangat nih? Masih lemes ya, karena tadi kan habis pondok Ramadan tuh Iya, full, betul jadi banget. lemes, lapar juga sih sebenarnya. Karena emang Iya. sekarang jam-jam rawan ya. Iya, Iya. jam rawan. Udah siang-siang bolong, terus kita masih sempetin buat podcast. Tapi masih semangat dong kita harus Masih. semangat dong. Iya dong. Nah, hari ini jadi kita akan mengobrol-ngobrol bersama Duta Mandua Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Boleh dong Kak diceritain kalian ini sebagai apa di Duta Mandua Banyuwangi? Nah, jadi di sini kita dari Duta Mandawangi dari salah satu divisi, kan ada 5 divisi. Ya. Kita dari divisi multimedia. Oh iya, Gitu. iya. Nah, dari 5 divisi itu ada divisi apa aja sih? Selain multimedia ada kedisiplinan, keagamaan, pendidikan, sama Kedisiplinan. belum Kesehatan. Iya, Kesehatan. sampai Iya, lupa. iya. Sampai Gara-gara lupa ya. siang-siang gini. Iya, emang Udah agak menghilangkan fokus Iya, ini. benar. Pecah-pecah ya. Iya. Oke, jadi kita tuh pengen tahu nih gimana sih perjalanan kakak-kakak ini yang super keren dari awal sampai hingga akhirnya menjadi Duta Mandua Banyuwangi. Mungkin dari minatnya, kenapa sih kok berminat Iya, di motivasinya mengikuti itu apa? motivasi mengikuti Duta Mandua Banyuwangi. Dari siapa dulu nih? Boleh terserah. Boleh terserah. Dari aku dulu. Iya. Oke. Untuk yang pertama itu aku minat ke Duta Mandawangi untuk memperbaiki diri agar lebih pede sama bisa public speaking. Saya lihat Mas Dikul itu kok bagus itu public speakingnya, jadi pengenlah ikut duta. Langsung kalau pas apa itu namanya, pas ada pendaftaran langsung saya ikut daftar gitu. Kalau Kak Aura? Kalau aku sih sebelum akan masih kelas 10 ya sekarang. Waktu dulu di SMP tuh aku sempat lihat kalau di sini tuh ada Duta Mandawangi karena kebetulan kakak kelasku kan juga jadi duta yang tahun kemarin. Di situ kayak aku terinspirasi gitu. Pas lihat di sini ternyata mereka juga bagus-bagus kan. Jadi aku pengen, awalnya sih masih ragu gitu ya sama kemampuan yang aku miliki juga nggak terlalu seberapa. Tapi karena mau nyoba aja, jadi pas waktu ada pendaftaran itu aku nyoba buat daftar dan ternyata keterima. Alhamdulillah ya. Dan nggak cuma keterima aja, Tapi jadi winner. Oh my god guys, teman-teman. jadi winner di Iya. antara banyaknya pesaing waktu itu ya. Ada berapa itu? Hampir 50. hampir 50. 50. Dan yang keterima cuman 10. 10 ya, 10. Jadi ada 5 pasang. Dan waktu itu tuh kayaknya waktu pendaftaran tuh kayak apa ya? Banyak peminatnya ya, lumayan banyak, dan setiap kelas kan wajib mengeluarkan Iya. delegasi ya kalau nggak salah. Iya, Oh, iya. wajib.
Nah, boleh dong diceritain kalau gitu selama proses seleksinya, proses seleksi dari awal. Seleksi perjalanan panjang ikut duta. Bukan panjang lagi. Panjang Sangat banget. Panjang banget ya. Karena itu hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan gitu. Iya, Kayak hampir 2 full bulan. banget. Full. Tapi waktu itu tesnya kan cuma 2 sampai 3 minggu. Karantinanya yang lama. Tesnya Oh berarti ada Enggak karantina. cuma sih lama ya. 2 sampai 3 minggu. Lama banget ya, 2 sampai 3 minggu itu hampir sebulan berarti. Itu Iya. tesnya ngapain aja? Ada apa aja dari awal mungkin? Ada 3 tahap Iya, tesnya 3 itu. tahap. Nah, yang pertama itu ada tes kemampuan akademik sama catwalk. Iya, catwalk. Ya, di situ waktu itu kan semua yang daftar dari tes tahap 1 nanti diambil cuma 20 orang buat lanjut ke tes tahap 2. Nah, di tes tahap 2 ini ada berapa tes? Wawancara, public speaking, bakat minat. Ada 3. Sedangkan di wawancara tadi nggak cuma 1 orang yang wawancara. Ada 5 tempat buat diwawancara. Itu dari guru-guru atau seniornya mungkin? Dari guru semua. Oh. Seniornya cuma 1. Oh, wow, berarti empat-empatnya guru ya? Ya, dan masing-masing itu materinya beda-beda. Jadi karena itu hari yang sama, semua materi itu dari wawancara, public speaking, sama bakat minat itu dipelajari dalam waktu semalam. Karena kan malamnya kita baru dikirim siapa yang lolos ke tahap 2. Jadi dalam waktu semalam kita ngajarin buat belajar. Kita belajar buat bakat minat, wawancara sama public speaking. Public speaking cuma di spill aja, nanti bakal ditanyain apa, dan di depan tuh kita harus memaparkan materi tersebut gitu. Oh, Berarti satu-satu gitu ya? Iya. Iya. bener-bener dadakan ya, tapi tuh, Iya. apa namanya, semuanya tuh aku lihat kayak pada totalitas Iya, bener gitu lah. banget. Emang bener-bener murid-murid terpilih karena mereka pada bisa-bisa semua meskipun kayak informasinya lumayan dekat ya Iya, rentang dekat. waktunya. Nah terus setelah ada tahap 2 kan berarti ada tahap lagi. Iya, sebenarnya kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu cuma sampai tes tahap 2. Oh. Tahun ini sampai tahap 3. Yang tes tahap 3 ini sebenarnya tuh mau wawancara bersama Bapak Kepala Madrasah. Cuma karena ada kepentingan, waktu itu kita cuma diberi beberapa bekal materi buat kalau kita jadi Duta Mandawangi. Setelah itu langsung pengumuman finalis Duta Mandawangi. Dan finalis itu cuma diambil 5 Lima pasang. pasang. Ya, 5 pasang. Dari yang awalnya 50 ya. Iya. 50 dan Bisa sampai cuma 10 10 orang. Berarti ya Benar-benar sudah dipilih dengan sudah dipilih sama panitia ya untuk mempersiapkan duta terbaik kita. Iya, Betul banget. betul Nah, banget. selama kalian tes ini, ada gak sih menurut kalian tes yang paling susah untuk kalian lakuin gitu? Ada banget Kak. Apa tuh? Sekian. Kalau menurut aku sendiri ya, pas itu yang paling sulit adalah tes wawancara ya. Public speaking di depan banyak guru, diliatin perwakilan kelas itu gong banget itu, Deg-degan deg banget. banget, iya. Apalagi first time ikut program madrasah. Iya. Jadi agak grogi di atas panggung. Oh itu dilaksanain di mana? Di Aula Mandawangi. Oh di aula. Teknisnya tuh gimana sih? Yang apa? Yang public speaking ini, tes public speaking. Itu sebenarnya kan harusnya itu pas sekalian sama penobatan. iya. Itu hanya untuk top 3. Tapi karena penobatan kemarin itu hari Jumat, jadi diganti 3 hari 3 hari lebih sebelum maju. penobatan. Semuanya jadinya ikut public speaking. Oh, Biasanya bukan public speaking sih namanya, Q&A deh kayaknya. Ya, Q&A. Terus kalian tuh di sana tuh maksudnya kayak kalian disuruh memaparkan materi gitu tak? Yang Atau mana? gimana? Yang public Yang speaking ini public tadi? Ini yang Q&A tadi, Oh, yang finalis kan? Iya. Iya. Ya. Ya, di sana kita cuma dikasih kayak bukan mosi ya, cuma satu kata gitu. Misalnya apa kemarin ya, Kak? Oh, generasi sandwich. Ya udah, kita cuma dikasih spill kayak gitu aja. Sisanya dari paparan materinya, solusinya itu kita nyari sendiri. Ini suaranya apa ya? Ini kayaknya Jadi ke distract. iya jadi. Nah, Nggak tahu. lanjut nih ya. Nah, setelah apa namanya kalian melakukan
tes-tes yang banyak itu tadi kalian langsung dinobatkan atau ada jeda dulu gitu masa karantina gitu? Kan tadi sempat disebutkan kan ada Iya. karantina. Ya, Ya, itu Kalau karantina yang aktif waktu itu berapa hari Kak yang di sekolah? yang aktif. Iya, yang ada pemateri waktu itu. Oh, 3 hari. Oh iya, 3 3 hari. Tapi setelah itu kita juga masih full ke sekolah buat latihan, buat di penobatan juga. Jadi sering banget ketemu, hampir tiap hari. Setiap pulang sekolah itu Iya. ketemu Kak gitu. pulang sekolah. Liburan juga Iya. kita Berarti kesini. Pas sekolah itu kalian ikut KBM terus nanti latihan gitu. Iya. Iya. Oh my god, berarti emang waktunya terbagi-bagi banget ya. Bukan terbagi kayaknya. Oke. Kak, sorry tangannya jangan dipakai. Oh ya. Oh ya, mic-nya bunyi. Dari tadi kan di track ya. Iya, oke, gak apa-apa. Lanjut Kak Bunga nanya. Kan tadi kan ngomongin soal karantina. Iya, betul. Kegiatan pas karantina itu ngapain aja sih? Kalau karantina kan di sana kita dikasih bekal untuk pas kita jadi duta Mandawangi. Ada 3 karantina hari aktifnya itu kita diberi beberapa pemateri. Materinya itu terkait public speaking, manners, terus apa namanya Kak? Lupa deh. Yang makasih itu. Moderasi beragama, taring lawong, banyak pokoknya. Terus juga kalau yang karantina setelah 3 hari itu kita lebih ke tari sama wiraga sama Q&A. Jadi setiap hari kita latihan itu. Berarti karantinanya lama ya? Lumayan lama. Iya, hampir full, hampir 2 bulan kayaknya karantina itu. Wow, tadi sempat disebutkan ada taring lawong. Nah, ini tuh mungkin banyak yang tertarik ya sama taring lawong karena di Duta Mandawangi kan memang ikoniknya kayak menari-nari Iya, gitu ya. menari kan. Dari tahun ke tahun memang narinya tuh taring lawong ya. Kalau taring lawong sendiri itu kan khasnya Jebeng Tule ya. Pas kita penobatan, setiap penobatan kan selalu pakai baju pakemnya Jebeng Iya. Tule. Jadi itu kita pasti nari taring lawong. Dan taring lawong ini khusus cuma buat penobatan aja. Jadi nggak boleh dipakai pas acara-acara biasa kayak gitu. Berarti yang dipakai misal ada event nih ya. Kan biasanya tuh Duta Mandawangi kan menari tuh. Berarti itu beda lagi ya. Beda lagi, itu juga ngelawong tapi yang ngelawungi itu beda lagi. Oh, ada ngelawong, ada ngelawungi. Iya. Oh, iya. Intinya tuh kalau ngelawong lebih sakral aja gitu. Yang- Kalau yang satunya? Yang mana? Yang Yang lawungi. lawungi itu. Kalau yang lawong itu kayak tarian biasa, cuma ya sama sih, tarian Jebeng Tule juga. Nah, kalian kan mungkin ada beberapa yang belum punya basic nari nih. Berarti kan kalian ada latihan khusus untuk menari yang di karantina tadi kalian sebutin. Iya kan? Iya. Nah, itu kalian latihannya tuh sama senior atau didatengin pelatih gitu? Kita latihan sama senior, juga latihan sendiri ya kayaknya. Iya, sendiri. Kalau di rumah sih hafalan sendiri ya Kak. Iya. Soalnya susah banget. Kalau nggak ada basic nari itu Di rumah nari-nari. Di gitu. rumah Iya. nari. Waktu itu kita disuruh, store video ya Kak. iya karena udah Iya. mepet, kita masih hafal 1 menit. Dari 6 menit kita baru hafal 1 menit. Aku baru sadar selama itu ya. Ternyata aku kira cuma 3 menitan, ternyata lumayan lama. Saking asik. Iya, soalnya Iya, kayak iya. kita tuh liatnya apa kayak sepasang gitu kan kalau ngelawong itu kayak Iya. menari bareng sepasang gitu gemes aja. Gemes. Gemes. Berarti kalau kalian store video tuh full 6 menit itu atau Enggak, misalnya setelah latihan hari ini, pas pulang kita harus ngafalin sampai menit kedua misalnya. Jadi kita ngafalin dulu, pas kita nanti karantina itu di apa ya namanya, dienakan lagi gitu loh gerakannya. iya kayak murojaah gitu. Ya. Murojaah ya bahasa. Nama hati ini. Iya, bahkan lagi Tiba-tiba. kita berempat anak mahat. lagi. Kita berempat anak mahat semua. Emang produk Mahat Al-Fasim itu gak ada yang gagal. Makanya kalian yang mau masuk Mandua jangan lupa Mahat. Mahat, Ayo ya. slogannya. Gimana Yang Mandua Banyuwangi jangan lupa. Oh iya iya, 1, 2, 3. Mandua Banyuwangi jangan lupa Mahatnya. Kita promosi. Oke, nah tadi kan ngomong-ngomong tentang Mahat nih ya. Kan kakaknya juga Mahat nih tentunya. Iya. Cara untuk membagi waktunya itu gimana sih Kak? Dari mana dulu nih? Dari Kak Zidan Oh. dulu. Kalau dari aku sih udah ada jadwalnya ya Kak. Udah aku jadwal kalau di Mahat itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ngapain tuh udah tertata di jadwal. Jadi nggak bingung mau ngapain. Terus lebih diprioritasin lagi yang penting dulu. Oh, iya. Gitu. Kalau Kalau Kak Aura?
Kalau dari aku sih emang kan aku SMP-nya mondok ya, jadi udah kebiasaan kayak bagi-bagi waktu gitu. Ini kan jamnya benar-benar full kan dari pagi sampai sore, sedangkan kalau di Mahat malam ada kegiatan, belum lagi ada tugas sekolah. Jadi kayak kalau biasanya kayak ya udah kalau sekolah, kalau emoknya duta ya duta, kalau ada tugas ya dikerjain, gimana pun tuh harus dikerjain gitu sih. Jadi bener kata Kak Zidan tadi, yang diprioritasin itu yang paling penting dulu. Iya betul, apalagi sekarang Ramadan ya, jadi kayak udah kayak agak lemas-lemas gitu. Iya. Makin kegiatannya juga Iya, padat jadi kan juga. kita kalau pagi sekolah, nanti sore ada mengaji kalau Mahat ya. Iya. Terus nanti ada terawih, buka puasa dulu. Terawih, terus malam itu free biasanya buat tugas, buat bersih-bersih dan lain-lain. Jadi itu emang manajemen waktu tuh penting banget. Penting banget. Tapi untuk anak Mahat itu manajemen waktunya itu benar-benar gimana ya? Iya, apa sih? Harus pintar-pintar memanajemen waktu ya, supaya tuh Tapi anak Mahat itu benar-benar pinter Pinter banget, iya, memanajemennya gitu ya, benar-benar. karena emang justru rata-rata tuh anak Mahat tuh malah yang kayak ikut organisasi gitu Iya, loh. benar-benar. Jadi Mungkin mereka emang udah kebiasaan hidup yang super sibuk gitu ya. kayaknya aku juga gitu ya. Kamu gimana? Kok tiba-tiba Mahat nih? Lanjut back to the topic ya. Kak Bunga mau nanya? Mungkin Kak dari saya. Oke, aku mau nanya nih. Nah, waktu penobatan kan kalian dilaksanain pas Mandawangi Festival. Nah, itu kalian yang paling pertama tuh ada itu gak sih, apa ya? Yang kegiatan pertama kali pas Manfest hari pertama. Kegiatannya Yang yang duta. Nari dulu atau nari dulu. Iya, nari dulu. Nggak ada wiraga ya? Iya, karena waktunya Mepet banget sama sholat jadi Jumat. wiraganya dipotong. Oh, berarti cuma nari itu ya? Nari sama Nari ngelaung sama penobatan itu. Penobatan. Penobatannya. Oh, penobatan. Nah, terus pas penobatan tuh ya Kak, benar-benar kita tuh yang ngeliat tuh kayak ikut excited gitu loh, karena kita kan juga kayak apa ya, siapa nih winnernya, siapa runner up 1, terus pembagian divisi juga pas penobatan. Iya. Berarti kalian ini kayak divisinya tuh milih atau udah milih Udah terus nanti di- nggak pasti masuk ke divisi ini gitu? Atau emang kalau udah milih ini ya udah ini? waktu itu Milih kita sih disuruh milih pertama, ya? ya. Oh. Milih pas Iya, di apa? tes yang pertama kali Kak. Iya, waktu kan ada formulirnya itu. Iya. Itu ada nulis mau masuk divisi apa. Tapi pas udah keterima ternyata beda, Beda. lagi. Oh, bisa beda gitu ya Kak? Bisa. Awal dulu ya apa? Kedisiplinan. Oh, jadinya sekarang divisi multimedia. Kalau Kak Zidan? Sama kedisiplinan. Oh, Dan ternyata sama juga tetap, ya divisinya tetap sama. Maksudnya mereka berdua tetap di divisi yang sama, tapi nggak di kedisiplinan, di multimedia. Emang berarti itu mereka memang cocok untuk bersama gitu. Menjadi sepasang tuh udah cocok gitu ya. benar-benar. Terus sekarang berarti kan ini kayak regenerasi dutanya 2026 ya. Nah, itu sekarang udah terbentuk gak sih susunan strukturnya kayak pengurus harian dan lain-lain? Sudah Sudah. terstruktur dari berapa? Iya, 1 setelah- minggu setelah penobatan itu udah langsung dibentuk. Karena biar kita gak bingung juga ya, ini Iya, kita harus benar-benar. gimana, kerjanya gimana. Jadi kita bikin dulu aja strukturnya, nanti biar enak kita ngejalanin buat kedepannya gitu. Waktu itu milihnya juga biar adil, kita pakai apa namanya? Voting. Oh, voting juga. Oh. Berarti yang voting anak-anak duta. Iya. Ya, Duta 25 sama Buping, Pandukam gitu. Oh, Sama. Semuanya iya. voting. Oh iya iya. Boleh di-spill gak nih siapa aja pengurus harian? Iya. Kalau dari koornya itu ada Kak Zidan sama aku. Kalau dari sekretaris ada Kak Sherin sama Pais. Faiz. Kalau dari bendaharanya itu ada Radit sama Sally. ya. Oh, oke. Berarti Kak Zidan dan Kak Aura ini adalah leadernya ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu? Iya. Nah, kita mau nanya nih, kan kalian sebagai leader, apa sih tantangan kalian untuk memimpin ya, tentunya Iya, memimpin duta Mandawangi sendiri? Apa sih tantangannya? Terus ada gak sih cerita-cerita lucu gitu? Apa Boleh ya? cerita. Dari Kak Zidan dulu aja. Tantangannya dulu deh, boleh. Tantangannya itu gimana ya Kak jelasinnya? Soalnya banyak banget ini tantangannya dari awal. Setelah penobatan itu kita harus membangun chemistry dari nol sama anak-anak yang sebelumnya kita
bahkan nggak pernah sama sekali komunikasi. Iya, nggak kenal sama sekali. Iya, Kak nggak Zidan kenal. aku baru tahu pas di duta. Oke. Itu komunikasi yang pertama itu sangat susah, jadi harus dibentuk dari nol sampai membentuk chemistry yang baik lah sama anak-anak duta, karena duta sendiri kan seperti keluarga ya Kak. Iya, Seperti banget. keluarga kecil, jadi harus tetap terjaga komunikasinya. Mungkin dari Kak Aura. Kalau dari aku sih awalnya kaget ya, soalnya aku masih kelas 10, sedangkan ada kakak-kakak yang kelas 11. Waktu itu milihnya kayak langsung voting, koornya yang cowok Zindan, soalnya tiba-tiba semuanya milih aku, kan kaget. Soalnya yang belum siap aja gitu. Gimana nanti kedepannya mimpin, apalagi kan aku divisi multimedia, kayaknya lebih padat juga karena duta kan lebih kayak bikin konten gitu. Belum lagi juga nanti kalau jadi koor harus ngikatin teman-temannya. Awalnya tuh masih kaget gimana ya cara bangun komunikasi sama teman-teman, sama kakak kelas gitu. Biar nanti kedepannya juga jadi lebih baik lagi gitu. Tapi memang bangun chemistry itu lumayan susah ya, karena kadang tuh kan karakter orang tuh beda-beda ya, jadi kadang kita tuh nggak sefrekuensi sama orang yang kayak misal kita berbaur sama ini, belum tentu kan kita sefrekuensi. Tapi untungnya kelihatannya duta ini tuh memang kompak sekali ya, chemistry-nya tuh kuat banget, iya kuat banget. Nah oke, tadi kan sempat menyinggung kayak prokernya divisi multimedia yang bikin konten-konten. Nah boleh dong di-spill apa aja sih konten-konten itu? Atau konten mungkin aja? kan sekarang kan juga Iya, Ramadan Ramadan. ya, banyak juga mungkin Iya, konten-konten program-programnya yang apa aja, program-programnya boleh juga. di-spill? Ada banyak sih Kak, kalau pas Ramadan ini ya agak padat. Iya, lumayan padat. Iya. Kalau Ramadan ini dari duta ada Buat kultum, kultum masing-masing divisi, Mhm. terus ada edukasi terkait bulan puasa itu juga masing-masing divisi. Oh jadi per divisi gitu. Iya. per divisi harus wajib membuat itu. Tahun ini dibuat kayak gitu. Sebenarnya kalau tahun kemarin tuh ada yang digabung. Cuma tahun ini biar lebih ada bedanya aja. Jadi tiap divisi harus bikin. Kamu nanya apa tadi Kak? Itu? Itu apa itu? Aduh ya bunga ini kayaknya Kayaknya kan udah udah lemes banget lemes ya. gitu ya. Iya. Kayak Kayak dikit bener-bener udah langsung kayak hilang. langsung hilang gitu apa yang mau diomongin gitu. Kalau dia gak hilang-hilang. Aduh, udah. Puasa, No, puasa. puasa tuh kita harus apa ya? Memperbanyak Iya, aktivitas yang positif. amalan-amalan yang Betul. positif tentunya. Oke, Kak Bunga mau nanya apa lagi nih? Mau nanya apa ya, kayaknya tentunya pesan dan kayaknya Bentar nih Kak, aku ada kayak cerita dikit sih. Oh, plot oke, twist. boleh. Plot twistnya kayaknya. Ini kita dengerin dulu ya. iya. Jadi dulu itu pas kita tes buat duta, aku tuh emang agak gimana gitu sama Kak Zidan ini. Tapi ternyata di setiap tes itu kita selalu bareng. Yang awal tes apa ya, catwalk, itu ternyata aku dipasangin sama Kak Zidan. Tapi itu aku masih gak sadar. Kayaknya itu ya, chemistry-nya benar-benar kuat banget ya. Tapi dari kayak belum awal kenal. kayaknya. Pas karantina juga kita nggak pernah Enggak. komunikasi sama sekali. Iya. Jadi kita benar-benar baru ngomong itu pas penobatan aja. Jadi dari awal kita benar-benar nggak ada chemistry. Ternyata kita sama-sama winner, sedivisi juga, terus jadi koor juga sama-sama. Emang berarti tuh alam tuh menakdirkan Iya. mereka berdua tuh untuk menjadi sepasang. Emang Kayak- udah berdua iya, ya. harus berdua Emang harus kayaknya. berdua, emang cocoknya tuh di kalian gitu loh, Masya Allah. Mungkin boleh dong pesan kesannya tadi Iya, untuk apa? pesan, Untuk boleh untuk Duta Mandawangi harapannya, boleh juga untuk Sobat Mandawangi mungkin kayak motivasi gitu. Dari Kak Zidan dulu aja deh. Dari aku. Iya. Oke. Dari aku untuk Duta Mandawangi ya, terutama semoga bisa lebih baik lagi sama bisa lebih maju lagi untuk memajukan madrasah. Dan untuk teman-teman jangan ragu pada potensi diri kalian sendiri. Jangan minder dan jangan berpatok pada prestasi orang lain agar kita tidak agar kita kurang percaya dirinya itu hilang. Mungkin itu saja. boleh untuk Kak Aura. Kalau buat sekolah sih semoga kedepannya sekolah ini makin terkenal juga, banyak orang yang kenal sama sekolah ini, makin maju sekolahnya. Kalau buat duta semoga kedepannya jadi jauh lebih baik lagi. Terus buat apa lagi ya? Semoga ya lebih baik dari sebelumnya. Buat adik-adik juga yang di sana,
Terus tingkatkan prestasi yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki supaya bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Betul banget ya, kita tuh emang harus semangat untuk mencapai apa yang sebenarnya kita impikan gitu. Kalau kita pengen jadi itu ya berusaha. Supaya ya kita bisa mendapatkan itu. Iya, mendapatkan hasil yang maksimal. Betul banget. Oke, kayaknya ini Kak Bunga ini udah dari tadi udah kayak lupa. Bunga udah lapar ya? Aduh ya ampun. Benar masih tengah hari guys. Iya, Ya masih Allah, tengah hari. Masya Kita Allah harus banget deh. kayaknya Bunga udah waktunya men-charge energi dia. Iya. Kayaknya langsung pulang-pulang langsung tidur deh ini kayaknya. Aduh. Bunga pulang-pulang langsung minum air. Nggak boleh ya? Oh ya nggak boleh. Tapi kamu tahu nggak kalau Tapi tidur bener. itu ibadah loh. Oh iya? Iya dong. Oh iya sih benar, daripada kita melakukan Ibadah. hal-hal yang negatif yang mungkin bisa menjerumuskan ke zina gitu atau maksiat atau mungkin hal-hal yang buruk, jadi mending kita itu tidur daripada Tidurnya habis imsak terus mau maghrib itu gimana? waduh itu kayaknya itu tidur atau apa ya, pingsan. Nggak dibersihin buat meninggal. Nggak salah, aduh nggak salah. Oke. Kayaknya udah dulu. Udah dulu ya. Jangan lupa nih buat sobat Mandawangi pantengin Terus di YouTube. Iya, YouTube Mandua Banyuwangi. Banyuwangi. Ada banyak banget program-program ya. Ada Wandewan Posram, Jus. iya, Wandewan Jus, terus Wandewan ada Hadis. iya, Wandewan Tutung. Oh iya, banyak banget lah pokoknya. Terus Iya. pantengin terus lah pokoknya. Kalau Posram podcast spesial Ramadan setiap jam 19.45. Oke sobat Jangan Mandawangi. lupa. Oh iya, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.